Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Agustina, NIM E2019-1176 dari Perbankan Syariah 4 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan judul Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam. Ada 6 pokok pembahasan yang akan dibahas, yaitu yang pertama adalah definisi kebijakan moneter, yang kedua tujuan dari kebijakan moneter, yang ketiga sistem moneter ekonomi makro, yang keempat kebijakan moneter tanpa bunga, yang kelima tujuan dan peran bank sentral dalam kebijakan moneter, yang keenam instrumen kebijakan moneter. Langsung saja pada poin yang pertama, yaitu definisi dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter utamanya ditujukan untuk stabilitas ekonomi, yang mana stabilitas ini merupakan wewenang untuk menjalankan berbagai bentuk kebijakan dengan instrumen dan alat tertentu yang diharapkan dapat memengaruhi kondisi ekonomi. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan untuk menambah uang yang beredar, sedangkan kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Poin yang selanjutnya yaitu tujuan dari kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk mencapai sasaran ekonomi, yaitu berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan bangunan, dan juga keseimbangan neraca pembayaran. Dalam kata lain, kebijakan moneter ini diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan tingkat inflasi dan pengangguran yang rendah. Selanjutnya adalah sistem moneter dalam ekonomi makro. Uang merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam sistem ekonomi modern. Pada mulanya, uang dijadikan sebagai alat tukar. Seiring dengan perkembangan, uang berfungsi sebagai alat penyimpanan nilai, dan saat ini dipergunakan sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Berkaitan dengan fungsi uang sebagai pengukur nilai, maka diperlukan lembaga pembuat dan pengatur peredaran uang. Lembaga yang diberi tugas untuk mengatur lalu lintas moneter ini adalah bank yang digerakkan oleh bank sentral. Dalam ekonomi konvensional mengenal 3 macam uang, yaitu M1, uang kertas dan logam yang ditambah simpanan dalam rekening koran. Selanjutnya adalah M2, yaitu M1 ditambah tabungan ditambah deposito berjangka pada bank umum. Kemudian M3 adalah M2 ditambah tabungan ditambah deposito berjangka pada lembaga keuangan non-bank. Dalam Islam, mata uang yang terbuat dari emas dan perak merupakan yang paling stabil dan tidak mungkin terjadi krisis moneter. Mata uang ini dipergunakan oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Islam juga memandang bahwa uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan atau komoditas. Selain itu, bagi yang tidak dapat memproduktifkan hartanya dengan baik, Islam menganjurkan melakukan investasi dengan prinsip musyarakah atau mudharabah. Poin selanjutnya yaitu kebijakan moneter tanpa bunga. Perlu regulasi dari pemerintah yang berkoordinasi dengan bank sentral terkait dengan kebijakan moneter tanpa bunga ini. Yang pertama, menjadikan fungsi uang yang berjalan dengan baik di tengah masyarakat, yaitu sebagai alat pembayaran transaksi, bukan sebagai alat komoditas. Yang kedua, kebijakan moneter dengan bunga diganti dengan sistem bagi hasil atau berinvestasi ke sektor real menggunakan akad muamalah. Yang ketiga, kebijakan moneter tanpa bunga menjadikan penarikan uang yang beredar diarahkan ke sektor real dengan menciptakan lapangan kerja baru. Poin yang selanjutnya adalah tujuan dan peran bank sentral dalam kebijakan moneter. Bank sentral memiliki peran untuk menerapkan target moneter seperti uang dan bunga dengan tujuan mempertahankan target inflasi pemerintah. Bank Indonesia juga bertugas mengatur peredaran uang di masyarakat, yaitu yang pertama,
Jika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang yang beredar, maka bank sentral membeli sekuritas dari bank komersial dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga. Selanjutnya, apabila bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang di komunitas, bank sentral dapat menurunkan tingkat diskonto dan suku bunga pinjaman kepada bank komersial. Kemudian, apabila bank sentral ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, bank sentral akan meminta kepada bank komersial untuk meningkatkan cadangan minimum. Poin yang terakhir yaitu instrumen dalam kebijakan moneter. Dalam ekonomi konvensional terdapat 3 instrumen yang digunakan untuk mengatur jumlah uang dan suku bunga. Yang pertama yaitu operasi pasar terbuka, di mana operasi pasar terbuka ini digunakan pemerintah untuk mengendalikan dan mengatur jumlah uang yang beredar dengan menjual dan membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Yang kedua yaitu fasilitas diskonto, di mana kebijakan ini digunakan bank sentral untuk mengendalikan JUB melalui pengaturan suku bunga pemberian kredit oleh bank sentral kepada pemerintah. Yang ketiga yaitu giro wajib minimum, di mana GWM ini adalah ketentuan bank sentral yang mewajibkan bank-bank umum untuk memelihara sejumlah alat likuid sebesar persentase tertentu dari kewajiban lancarnya. Instrumen yang dikenal dalam ekonomi Islam berbentuk kontrol kuantitatif pada penyaluran pembiayaan, dan instrumen yang dapat menjamin alokasi pembiayaan dapat berlangsung dengan baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan produktif. Cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.